Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang mata kuliah sistem mikroprosesor. Topiknya tentang Arduino, PWM pada Arduino. Kalau sebelumnya kita men-setting PWM pada Arduino menggunakan CodeVision AVR, sekarang kita menggunakan server Arduino IDE sendiri. Jadi misalkan kita telah men-setting timer 1 ya. Sebelumnya kita telah men-setting timer 1. Di timer 1 untuk settingnya lebih sulit untuk OCR, jadi harus menggunakan OCR 1BH, OCR 1BL, nah seperti itu ya. Maka untuk Arduino ternyata bisa ya, untuk Atmega 328 ini. Kalau ini di Atmega 16, penulisan seperti ini di Atmega 16 tidak masalah, tapi saya kurang tahu kenapa di Atmega 328 kalau pakai CodeVision FVR penulisan seperti ini tidak bisa digunakan. Menulisnya harus seperti ini ya, atau harus seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa yang ini. Oke. Nah, untuk Arduino nya seperti ini. Jadi liquid crystal digital seperti sebelumnya. Kita menggunakan timer 1 karena di CodeVision AVR sebelumnya kita telah membangkitkan PWM pada timer 1 ya. Timer 1 itu pin berapa pada Arduino? Timer 1 OC1B, OC1A, pin 9 dan pin 10 ya. Jadi PWM1 pin 9, PWM ke-1 9, PWM ke-2 10. Itu pada timer 1 ya. Pada timer 1. Terus nah, ini deklarasi untuk percobaan untuk LCD. Serial backend ini untuk masukkan data menggunakan menampilkan di laptop di sini ya, secara monitor. Pada mata kuliah sistem kontrol sudah pernah kita coba untuk kita menggunakan serial backend ya, serial backend. BWM mode, pin modenya BWM1 output, BWM2 output ya. Nah, ini untuk settingan registernya kita bisa ambil dari CodeVision AVR. Sebelumnya kita telah setting timer 1 pada CodeVision AVR ya. Jadi ini ada angka satu-satunya ya, berarti ini adalah aktif. Kita copy aja, copy ya, copy, paste di sini ya. Oke, ini sebenarnya kosong, dihapus saja nggak masalah ya. Jadi ini yang penting untuk register PWM-nya ya. Nah, sudah fetch stubnya sudah, void loop-nya. Oke, OCR1A di 800, OCR1B 200 ya, atau 800 juga. Nah, di CodeVision AVR sebelumnya timer satunya satu adalah non inverted, yang satunya adalah inverted, jadi kebalikannya. Inverted dan non inverted kebalikannya. Oke. Sudah ini disetting. Ini adalah deklarasi untuk menampilkan nilai PWM 1A di LCD aja ya. PWM 1A di LCD. Karena PWM 1A adalah 3FF, maka dibagi 1023. Berapa persen itu? Berarti 800 dibagi 1023. Itu dapat persennya ya. Oke, sudah, kita compile. Sudah kita running. Jadi halo OMG. Nah, PWM 1A 800. 800 itu dibagi 1023 adalah 78%. Jadi PWM-nya duty cycle-nya adalah 78,2. 1023 dapat dari mana? Karena saya pakai 3FF ya. Karena saya pakai 3FF untuk timer 1 yang kita setting menggunakan CodeVision AVR 3FF itu adalah 1023 ya. Jadi maksimal 1023, maka 800 dibagi 1023 ketemu 78% ya. Nah, ini adalah yang kebalik ya. Yang bawah ini adalah yang non inverted, tidak terbalik. Semakin besar angka PWM-nya 800, 900, 1000, maka kotaknya akan semakin height-nya akan semakin tinggi daripada yang low. Itu kalau mode non inverted tidak terbalik. Tapi kalau mode inverted terbalik,
semakin besar lah angka ininya, data PWM-nya 900.000, maka semakin kecil yang high, yang low semakin lebar. Nah, ini adalah PWM. PWM-nya seperti ini ya, oke. Mungkin itu ya, silahkan. Ini PWM-nya ya, terhubung ke PWM 2, PWM 1. Yang 1A adalah non inverted, tidak terbalik. Yang B adalah, yang atas adalah inverted atau terbalik ya. Demikian mungkin yang dapat. Oh ya, belum. Nah, terus selain menggunakan Coefficient FVR untuk men-setting register, atau kalau paham tidak usah menggunakan Coefficient FVR, tinggal langsung disetting di sininya TCCR 0 ya kalau paham. Tapi kalau nggak paham bisa menggunakan Coefficient FVR. Atau kalau tidak menggunakan Coefficient FVR bisa menggunakan library. Nah, jadi download library di internet, namanya PWMH. PWMH ini menggunakan timer 1, include PWMH, menggunakan timer 1. Jadi misalkan kalian menggunakan library include PWMH, tapi timer 1 kalian gunakan untuk misalkan counter, atau untuk menggunakan atau timer 1 digunakan untuk delay, maka akan terganggu PWM-nya ya. Jadi kalau menggunakan include PWMH library, karena library-nya ini berdasarkan timer 1, maka silahkan counter ataupun timernya menggunakan port yang lain, misalkan timer 0 ataupun timer 2 ya, gitu ya. Jadi ini adalah deklarasi library-nya. Frekuensinya disetting, misalkan kita ingin frekuensinya 10 kHz ya. Seperti mode ini, prinsipnya seperti ini ya. Jadi pakai top ICR 1 ya. Jadi kalau di Coefficient FVR, nah coba saya coba kembali. Nah, jadi prinsipnya seperti ini rumusnya. Jadi dipilih menggunakan TOP ICR 1 10 kHz. Jadi frekuensinya nanti bisa diubah-ubah. Frekuensinya bisa diubah-ubah 20 kilo, 10 kilo ya. Kalau menggunakan top ICR 1. Nah, jadi ini timer 1. Nah, ini misalkan ini top ICR 1, bisa pilih ini ya. Jadi frekuensinya bisa diubah dengan ditulis di program. Jadi prinsipnya seperti itu kalau menggunakan library include PWMH. Frekuensinya ini bisa diubah 10 kilo, 20 kilo ya, 15 kilo Hz. Nah, deklarasinya ini apa? Ini bisa nggak terlalu perlu, jadi hanya sekedar apakah PWM-nya berhasil atau tidak. If ini hanya sekedar PWM-nya berhasil atau tidak, bisa dihapus aja. Ini program utamanya seperti ini saya dapat di internet juga ya. Ini adalah PWM 1 sebagai output. Nah, jadi karena PWM 1 maka kita menggunakan timer OC1B atau OC1A, pilih salah satu ya, karena menggunakan timer 1. Nah, ini sudah langsung. Ini adalah harus ditulis untuk setupnya karena bawaan dari timer 1. Nah, ini PWM write PWM 1 200. Ini cara menuliskannya ya. Coba kita compile. tadi duty cycle-nya. Nah, maka akan kita lihat frekuensinya tinggi 10 kHz ya. Jadi kalau terlalu rapat, kalau 10 milisekon per kotak, kita ubah. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Ini adalah lebih banyak yang high-nya daripada yang low-nya. Duty cycle-nya besar ya.
duty cycle-nya besar. Nah, coba kita ubah, misalkan PWM-nya 100. Kita compile, duty cycle-nya tadi PWM-nya 100, maksimal 255. Maksimal 255. Maka duty cycle-nya ketemu 39, 100 dibagi 255, ketemu 39%. Nah, ini yang high-nya, on-nya lebih sedikit daripada yang low-nya ya. Oke. Jadi silakan kalian bisa pilih memprogram PWM menggunakan library atau menggunakan registernya bisa dibangkitkan secara manual dengan memahami register ini, atau bisa menggunakan code vision AVR. Yaitu demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.